menguji uji kinerja PPG Darjah Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eti Nurdianti, mahasiswa PPG Darjah Angkatan 1 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NIM 223706210059, mengajar di SMP 5 Kota Tangerang Selatan. Pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi persamaan kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ya, agar pembelajaran kita ini bermanfaat, maka dari itu kita harus berdoa dulu. Silakan Al-Farabi dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca doa belajar bersama. Amin ya rabbal alamin. Absensinya di Google Classroom sudah saya upload di sana. Nanti kalian tinggal isi, klik linknya, ada linknya di sana. Kemudian absensinya diisi. Nah, ini absensinya seperti ini ya. Kita buka dulu. Ya. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita nyanyi lagu kebangsaan bersama-sama. Untuk lebih semangat seperti biasa ya, yang belum tahu yel-yel kita ikutin ya. Nanti kalau saya bilang matematika, kalian jawab bisa. Matematika yang kedua, matematika bisa. Gitu ya. Kita mulai ya, mic-nya dibuka semua. Matematika Bisa. Matematika Pasti bisa. Nah, insya Allah ya, itu jadi kayak brainstorming buat kita. Jadi nganggap matematika udah pasti bisa lah, insya Allah ya. Nah, nanti di dalam pembelajaran ini saya akan melakukan penilaian 3. Yang pertama ada penilaian sikap, dari sikap kalian, cara berdoa, cara tadi menyanyi, sikap kalian menyanyikan lagu yang saya gitu. Kedua nanti ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dari hasil diskusi. Keaktifan diskusi kalian seperti apa, terus cara nanti presentasinya seperti apa. Terus yang ketiga, nanti ada penilaian pengetahuan. Nanti penilaian pengetahuan ini ada quiz ya, jadi quiz gitu. Nanti juga ada satu soal out. Satu soal out saya berikan, yang bisa menjawabnya nanti saya kasih kalian. Oke, pentingnya apa sih kita mempelajari persamaan kuadrat ini? Nanti ada di sini di video ini. Mengapa kita mesti belajar persamaan kuadrat? Oke, dilihat ya. Sebentar. Ini kalau militer belajar persamaan kuadrat untuk itu. Digunakan untuk menentukan berapa banyak jenis yang diperlukan untuk menghentikan mobil. Nah, kalau polisi itu untuk menentukan kecepatan mobil ketika berpergian, jadi bisa ketahuan persamaan kuadrat. Ya, kayaknya seru ya belajar persamaan kuadrat. Ya, kita mulai ya pembelajarannya hari ini tentang persamaan kuadrat. Nah,
Nah, itu mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian persepsi. Nah, di sini ya, KD-nya. KD-nya itu komponen dasarnya menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta penyelesaiannya. Yang kedua, untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuannya apa sih kita belajar persamaan kuadrat? Ini ada tujuannya. Ya, dengan rasa syukur serta mengedepankan sikap santun, jujur, disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Bu Eti yang akan bersama kalian mempelajari pelajaran matematika. Masih ingat dong sama persamaan linear satu variabel yang sudah pernah kalian pelajari dahulu waktu di kelas 7? Lupa? Oke, baiklah kita bahas ya. Coba kalian perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Bentuk ini disebut sebagai linear satu variabel, yaitu persamaan yang hanya terdiri dari satu variabel. Kalau contoh ini, variabelnya X ya, dan variabelnya adalah 1. Materi kelas 7. Untuk kelas 9 harus nambah dong tingkatan materinya. Kalau dari kelas 7 kita berbicara persamaan dengan variabel yang pangkatnya 1. Nah, di kelas 9 kita tambah pangkat variabelnya menjadi pangkat 2. Sehingga muncullah materi yang diberi nama dengan persamaan kuadrat. Dari namanya saja sudah kuadrat, berarti persamaan ini memiliki persamaan variabel yang pangkat tertingginya adalah persamaan kuadrat dari variabel X yang mempunyai bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, dan C-nya adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Persamaan kuadrat juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, persamaan kuadrat asli. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Dan yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Oke, baik. Nah, dari video ini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang ingin bertanya? Mau tanya dong Bu saya. Ya boleh. Itu nilai B dan nilai C-nya itu kita tahunya dari mana Bu? Itu tuh nilainya B, itu tuh nilainya C gitu. Nah, saya lupa dari ya. Lupa ya pelajaran kelas 7 ya. Oke, tadi kan udah dijelaskan ya. Misalkan A itu adalah koefisien di depan variabel yang pangkat 2-nya. Misalkan saya tulis di sini contoh ya. 4x kuadrat ditambah 2x plus 16 sama dengan 0. Untuk umumnya seperti itu kan ya. Nah, ini kalau ini berarti A4, B-nya 2, C-nya 16. Gitu ya. Berarti di sini berapa A-nya? A-nya sama dengan 14, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 16. Ada lagi yang ingin bertanya? Gitu. Ada lagi? Ada. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya, boleh? Boleh ya. Tadi disebutkan di bentuk umum dari persamaan kuadrat sebesar. Oke, bagian nih. S ditambah C sama dengan. Oke, ini ya. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ada A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ada yang tahu kan kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Ini harus bilangan real ya Bu?
A-nya B, A, B, C-nya bilangan real. Tapi kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Jawab. Karena 0 bukan bilangan real. Ya, kalau A-nya 0 nanti, misalkan A-nya 0 berarti dia bukan lagi persamaan kuadrat. Misalkan A-nya 0 di sini. Berarti X kuadratnya hilang dong, tinggal BX plus C. Jadi itu tinggal persamaan linear. Makanya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut materinya. Kita lanjut dengan stop sharing dulu. Materinya lanjut tentang diskusi kelompok ya. Di sini ya, ayo kita amati. Nah, di sini nanti ada permasalahan yang harus kita pecahkan di diskusi kelompok. Misalkan kalian sudah pernah belajar tentang bentuk aljabar kan? Di kelas berapa bentuk aljabar? Bentuk aljabar di kelas berapa? Ya, kelas 7 dan kelas 8 ya. Ada. Jadi dibalik nanti kalian udah ada persamaan kuadratnya, tentukan perkaliannya atau faktornya. Nah, itu yang akan kita diskusikan dalam kelompok. Kemarin sudah saya bagi kelompok ya. Ada mana kelompoknya? Nah, nanti kita akan cari ini. Tahapan ini memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, untuk memfaktorkannya, kita diskusikan ke kelompok. Ini kelompoknya ya, kemarin sudah saya bagi. Sekarang kita masuk ke breakout room. Kita diskusikan sama-sama. Oke, silakan join. Kalau ada permintaan join, silakan join. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 muka-muka lama ya. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Coba si Balkis belajar share screen nih. Alexa mukanya agak naik gitu. Belum saya foto, Bu. Ya. Gimana Belum Balkis? saya foto. Belum saya foto. Oke, dulu ya. Atau LKPD-nya saya ini share screen. LKPD ya. Nah ini ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? C-nya berapa? C-nya 6 ya, Bu? C-nya 6, benar. Terus? P kali Q-nya? Kita dikali P ditambah. Untuk memfaktorkan, fokus kita adalah di nilai C-nya. Yang namanya agak rame, itu dulu. Mute dulu di mute mic ya. Nah, kalau mau tanya baru buka lagi ya, oke. Nah, ini C-nya yang kita fokusnya ada di C pokoknya. Ya kan? Ini kita cari faktor. Cari faktor perkalian. Kalau faktor itu kan perkalian kan ya. Jadi kalau misalkan min 6 itu 2 kali min 3 gitu kan. 1 kali 6 itu kan faktor namanya ya. Nah, cari faktor min 6 yang jika dikalikan min 6 jika ditambah jadi 1. Nah, sekarang kita sebutin dulu faktor dari 6 itu berapa aja? 2 kali 3. Ada 2 lagi kali 3. 1 kali 6. 1 kali 6. Ada lagi enggak? Ituan ada berarti ya? Ya, Assalamualaikum. Itu coba ada yang di share, yang di share. Najianya mana? Nggak tahu, Bu. Oke. Siapa yang nanti mau ini? Coba di share screen. Sudah belum? Ini memfaktorkan fokusnya adalah yang gampang yang X dulu deh. Nih atas dulu. Cara memfaktorkannya adalah kalian tentukan nilai C. Nilai C itu yang mana? Di sini. Di sini C yang mana? Yang mana, Bu? Mana 6. C-nya? Nah, oke, C-nya 6 ya. Cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa aja? Coba Nak.
Oke. Itu P-nya min 15. yang lebarnya emang Lebarnya kenapa? 2. Ya. Siapa tadi yang mau tanya? Yang tanya aja, yang buka mic coba. Gimana? Nanda? Apa Devi? Ini yang share screen Devina ya? Oh ya, Devina. Ini yang untuk ya. Yang untuk P sedangkan 15, maka lebar adalah 45 dikurangi 15 kan. Iya betul. Itu lebar dua-duanya apa salah satunya ada yang panjang? Salah satunya. Jadi kan panjang dan lebar. Harusnya itu untuk Berarti kan yang atas yang bawah. yang atas itu udah bener kok jawabannya seperti itu. Tinggal dijelaskan aja ya. Udah belum? Buka mic dulu kalau mau ngomong. Udah kan ini agak lagi Oh, kamu pakai laptop ya? Oke. jelek banget. Kan didapat B sama dengan 1 dan C min 6. Terus ke atas. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga P ditambah Q sama dengan 5. Dan PQ min 6. P tambah Q-nya 1 dong di sini. Kan ini B. P plus Q itu B. Terus P kali C itu C. Berarti ini min 1 dong. Ya, Balkis boleh share screen. Yang lain di mute dulu mic-nya biar Balkis aja yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batya Tessa Putri dari perwakilan dari kelompok 2 di sini. Saya akan mempresentasikan soal menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. 1. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini merupakan hasil yang sama, sehingga didapat faktorannya. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, dalam kurung X tambah 2 dalam kurung X tambah 3 sama dengan 0. Dengan demikian, akar-akarnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Gimana? Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Berarti sudah sama semua ya? Jawabannya ya? Lanjut ke kelompok 2. Rahma Maulida ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida. Saya dari kelas 98. Ini hasil diskusi saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama yaitu tentukan nilai X memenuhi persamaan kuadrat X pangkat 2 plus X min 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu didapat B sama dengan 1 dan C sama dengan min 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga P ditambah Q sama dengan min 1 dan PQ sama dengan min 6. Dengan 1, maka berdasarkan tabel di atas, pada baris ketiga didapat P sama dengan 3 dan Q sama dengan min 2, atau berdasarkan pada garis ke-6 pada tabel dituliskan P sama dengan min 2 dan Q sama dengan 3. Dua hasil ini Itu masukin Rahma. Jadi P-nya kan min 2, P-nya Q-nya 3, boleh bolak-balik nggak masalah. Jadi X plus 3, X min 2. Seperti itu ya. Oke. Jadi
Oke, nanti tinggal dilanjut perbaiki. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana hasil dari kelompok 2? Sudah sesuai? Lanjut ke kelompok 3. Siapa tanya? Bu, maaf kan. Balkis mau nanya? Oke, boleh. Tadi kan didapat pemfaktorannya X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan X plus 3 X min 2 ya Bu. Dengan demikian akar-akarnya adalah X plus 3. Kok 3-nya nggak jadi min ya Bu? Kenapa? 3-nya nggak jadi min ya Bu? Oh, coba kita lihat ke kelompok selanjutnya. Tania coba di share screen hasil kelompok kamu. Kita bahas ya. Tapi saya yang nomor 2 Bu. Iya, bagian yang tadi sama dengan Rahma kan? Iya. Iya, coba. Tadi kata Bakes kok 3-nya nggak min ya? Coba. Sekarang punya kamu. Yang memenuhi P tambah Q sama dengan 1, maka berdasarkan tabel di atas pada baris ketiga didapat P sama dengan 3 dan Q sama dengan min 2. Atau berdasarkan pada baris ke-6 pada tabel dituliskan P sama dengan min 2 dan Q sama dengan 3. Dua hasil ini merupakan yang sama. Didapat pemfaktorannya X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan dalam kurung X tambah 3. Sini Bu Tido. Tadi kan Rahma langsung difaktorkan langsung dikalikan ya. Kalau Rahma harusnya dijabarin dulu gitu Rahma ya. Jadi di sini X plus 3 X min 2. Nah, akar-akarnya seperti ini. Lanjut. Dengan demikian akar-akarnya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Nah, P dapat min 2, Q-nya dapat 3, tapi akar-akarnya X-nya jadi min 3, X-nya jadi 2. Oke, silakan stop share screen. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih Bu. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 3 ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada saya yang tanya. Tadi P-nya min 3, Q-nya 2. Kenapa jadi X yang min 3, X1-nya 2? Kan X ditambah 3 sama dengan 0 Bu. Jadi dibalik X sama dengan min 3. Kan Pindah itu ruas. tadinya 3. Terus dibalik jadi min. Bukan dibalik, pindah ruas ya. Iya, Ya. Oke, benar jawabannya. Terima kasih Tania. Lanjut ke kelompok 4. Devina ya. Devina ini adalah soal cerita. Nah, dari persamaan kuadrat ini nanti juga ada timbul-timbul soal-soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, ini dia. Ya, silakan Devina dibaca dulu soalnya. Ya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Yulianti dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Aplikasi persamaan kuadrat. Keliling suatu taman kota yang berbentuk segi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 400 meter kubik, berapa panjang dan lebarnya? Alternatif penyelesaian masalah. Panjang sama dengan P. Panjang plus lebar sama dengan 45 dikurang P. Lebar sama dengan 45 dikurang P. Persamaan dibagi panjang kali lebar sama dengan luas. Penyelesaian. Panjang dikali lebar sama dengan luas. Ada tanggapan untuk kelompok 4? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut ke share screen. Sudah, nah sekarang kita simpulkan sama-sama. Dengan demikian, hasil P plus Q adalah nilai apa berarti? Tadi, hasil P plus Q itu nilai apa? Nilai apa? Tadi kan kalau ada misalkan AX kuadrat plus BX plus C. P plus Q itu nilai yang mana? C. B ya. P kali Q itu adalah nilai C. Jadi kalau dikali nanti dia menghasilkan nilai C, kalau dijumlah dia menghasilkan nilai B.
Dan P dan Q adalah akar-akarnya dari penyelesaiannya. Dengan A sama dengan 0. X plus P dan X plus Q. Jadi nanti akar-akarnya adalah X plus P, X plus Q. Itu ya kesimpulan dari pembelajaran kitanya untuk yang ini. Kemudian lanjut, saya mau dulu sebentar. Oke, sekarang kita ada contoh soal di sini. Contoh soal, saya hapus dulu. Daripada. Nah, contoh soal. Kira-kira siapa yang bisa mengerjakan? Nih, nomor 1. Coba dikerjakan dulu, siapa yang bisa? X kuadrat, berarti fokus kita di mana? Di sini ya, di 21. Cari faktor 21 jika dikalikan 21, jika ditumbah 10. Berapa sama berapa kira-kira? 7 kali 3. Oke, 7 kali 3. Berarti di sini 7 tambah 3, gitu kan? 7 kali 3, 21 enggak? 7 tambah 3, 10 enggak? 10 kan? Nah, tadi kan penulis faktornya X plus P, X plus Q. Berarti faktornya gimana? X plus 7, X plus 3. Nah, X-nya sama dengan berapa jadinya? Pindah ruas. Min 7. Jadi X-nya sama dengan min 3. Oke, boleh bacain nih. Ada yang bacain, berarti tolong dibacain coba. Soal HOTS. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 dikali 3 cm persegi di masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu adalah 105 cm kubik, tentukanlah panjang dan lebar alas kotak tersebut. Nah, gimana? Udah cukup HOTS nggak? Tahu nggak HOTS itu apa? High Order Thinking Skill. Jadi kemampuan tingkat tinggi. Nih, Rahmat 7,8 berarti dia mengira-ngira. Dia tahu jawabannya, tapi dia caranya masih bingung. Ada yang bisa? Yang lain bisa? Panjangnya 7, Bu. Panjangnya 7. Rama juga panjangnya 7. Al-Faraki bisa menjelaskan? Sebentar, aku share screen ya, Bu. Boleh, silakan. Nggak bisa, Bu. Nggak Oh bisa iya, Bu Eti sharing. belum stop. Oke, lanjut. Bentar, tadi udah sampai mana sih? Sampai sini, volume. Ya, mana? Nah, Ya, ini kalau tinggal dimasukin. ya, menggunakan ini ya, persamaan kuadrat ya. Iya. Jadi dapat panjangnya 7 dan lebarnya 5. Oke, terima kasih Al-Farabi dan Rahma ya. Rahma benar tapi dia pakai logika. Al-Farabi benar pakai hitungan matematika. Oke, terima kasih. Nah, jadi ada 2 tuh. Jadi kalau kalian sudah terbiasa soal HOTS kayak Rahma tuh misalkan, dia cuma ngeliat doang baca gitu. Oh, ya berarti lebarnya 5, panjangnya 7, tingginya 3. Sebenarnya udah benar. 5 kali 7 berapa? 35 kan? 35 kali 3 berapa? 105, ya kan? Nah, bisa juga menggunakan seperti itu, logika bisa juga kayak tadi cara Al-Farabi menggunakan, ya, kalau jawaban saya seperti ini. Gitu. Jadi, volume itu panjang kali lebar kali tinggi, tinggal masukkan nilainya saja. Dapat panjangnya 7 dan lebarnya adalah 5. Oke, sebelum menutup, kita masuk ke quiz. PPT lagi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai.
Yang bisa ngasih kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini? Kita hari ini sudah belajar apa saja? Silakan. Apa? Linear. Bentar. Ananda. Benar ya? Ananda, silakan Ananda. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat, mulai dari konsep, jenis persamaan kuadrat, sampai cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke, jadi kita hari ini udah belajar banyak ya konsepnya, kemudian jenis-jenis persamaan kuadrat, ada kuadrat murni, terus asli dan tidak lengkap. Terus juga tadi mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, sekarang ada refleksi. Gimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menggambarkan gimana cara hari ini pembelajaran kita? Oke, Fazria. Pembelajaran hari ini menyenangkan, Bu. Alhamdulillah banyak animasi videonya, jadi nggak bosan belajar MTK. Oke, alhamdulillah menyenangkan ya, katanya banyak animasi videonya, jadi belajar matematika itu tidak membosankan. Bener ya? Yang lain sama nggak? Kalian boleh cek Google Classroom-nya, nanti di situ ada tugas individunya, kalian kerjakan, kemudian di-upload di GCR. Selanjutnya, selesai kita berdoa dulu. Al-Farabi, silakan dipimpin doanya. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Lebih baik kita akhiri dengan berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Allahumma arinal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Ini anak-anak ya, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih Bu Epi. Terima kasih, Bu Epi.